kami kelompok 7 Hukum Tata Negara yang ingin menjelaskan tentang alat perlengkapan kenegaraan. Nah, perkenalkan, kami di sini terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri Umasra, dan yang kedua ada Fatima, dan yang ketiga ada Nasarudin. Nah, bagian pertama saya akan menjelaskan tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Teman-teman sendiri pasti tidak asing lagi, atau pasti sering mendengarkan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri biasa disingkat BPK, artinya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, mari kita ulas ya, apa saja sih bagian atau fungsi dari Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, setiap organisasi atau lembaga itu pasti memiliki visi dan misinya tersendiri. Nah, berarti BPK juga sama dong, pasti memiliki visi dan misi tersendiri. Nah, BPK itu sendiri mempunyai visi dan misi, yaitu terwujudnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga pemeriksaan yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, modern, dan sistem pengelolaan keuangan negara yang setiap entitasnya memiliki pengendalian sistem yang kuat, aparat pemerintahan yang intern yang kuat, dan hanya diperiksa oleh satu aparat pemerintahan ekstern untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, bagian yang kedua, sejarah dan praktek Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Pada pasal 25, maaf ya teman-teman, salah. Pada pasal 23 ayat 5 tahun 1945 telah ditetapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tanggung jawab keuangan negara yang diadakan dalam satu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hasil dari itu disampaikan kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dalam menjalankan tugasnya, BPK juga mempunyai wewenang. Nah, wewenang itu termuat dalam pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan tentang wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang pertama, wewenang dari Badan Pemeriksaan Keuangan itu yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melakukan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau unit organisasi. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. Nah, di tempat pelaksanaan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan surat-surat ataupun bukti-bukti. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK untuk BPK itu memeriksanya ya. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oke, yang bagian kecil yaitu tugas dan wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, hal ini sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, bahwa pada bab 3 Pasal 6 ayat 1, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh 7 badan. Yang pertama, pemerintah pusat, yang kedua, pemerintah daerah, yang ketiga, lembaga negara, yang keempat, Bank Indonesia, yang kelima, badan usaha milik negara, dan yang keenam, badan layanan umum, dan yang ketujuh, lembaga lain yang mengelola keuangan negara itu sendiri.
Nah, kita masuk ya teman-teman ke bagian kesimpulannya. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara itu sendiri. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fatima. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebagian sudah disampaikan oleh teman saya Umu Asroh, yaitu tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan saya akan melanjutkannya dengan membahas tentang alat penyelenggara negara yang kejaksaan. Seperti yang kita tahu, setiap orang pasti memiliki masalah sendiri-sendiri, baik yang masalahnya bisa diselesaikan oleh mereka sendiri ataupun yang memerlukan ahli atau yang lebih expert di bidangnya. Maka muncullah lembaga kejaksaan yang dapat membantu kita menyelesaikan perkara-perkara. Nah, kejaksaan itu sendiri definisinya ialah badan integral yang merupakan suatu dari sistem ketatanegaraan sebagai aparatur yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu juga mengisyaratkan bahwa kejaksaan memiliki posisi dan peran yang strategis dalam ketahanan bangsa. Mengapa demikian? Karena ternyata kejaksaan itu juga bisa menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Juga bisa sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Nah, kejaksaan itu sendiri juga merupakan lembaga representasi pemerintah yang bisa menuntut seseorang yang telah melanggar atau melawan hukum yang ada. Jadi kejaksaan ini bisa menindaklanjuti tentang BAP atau berita acara pemeriksaan dari kepolisian, yang selanjutnya itu bisa membawa si berperkara ini menuju meja hijau untuk dilangsungkanlah pengadilan, yang selanjutnya mendapat keputusan yang adil untuk kedua belah pihak yang sedang berperkara ini. Kejaksaan juga bisa melakukan tindakan sebagai si penggugat atau si tergugat dalam perkara perdata tersebut. Nah, bagian selanjutnya yaitu tentang tugas dan kewenangan dari kejaksaan. Apa sajakah itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30, di situ disebutkan beberapa tugas dan kewenangan kejaksaan yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Itu ada di bidang pidana, ada di bidang perdata dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Oke, kita bahas satu-satu dari bidang pidana. Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang seperti melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Kemudian juga bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang, juga bisa melengkapi berkas perkara tertentu untuk dapat melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan, yang mana dalam penyelaksanaannya dikoordinasikan kepada penyidik. Kemudian
dalam bidang yang kedua, yaitu bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi, kejaksaan itu memiliki kuasa yang khusus dalam bertindak di luar maupun di dalam pengadilan atas nama pemerintah maupun atas nama negara. Jadi, menurut ketentuan yang tadi saya sebutkan itu, jaksa itu tugasnya sebagai penuntut umum yang melakukan tindakan penuntutan. Apakah tindakan penuntutan itu? Jadi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1/7 dinyatakan bahwa tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang peradilan. Itu tadi ya tentang tindakan penuntutan. Kemudian tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman hukum. Jadi ternyata kejaksaan itu juga turut menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini. Contohnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang-barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat maupun negara, pencegahan penyalahgunaan tentang penodaan agama, maupun penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Baik teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang definisi, dari mulai definisi tadi, terus ke tugas dan kewenangan kejaksaan. Nah, materi selanjutnya itu tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan oleh teman saya, Saudara Nasaruddin. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta tugas dan wewenang masing-masing. Pertama, saya akan membahas mengenai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di Indonesia. Yang pertama yaitu peradilan umum, kedua peradilan agama, ketiga peradilan militer, dan keempat peradilan tata usaha negara. Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Agung di Indonesia ialah secara khusus telah ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 3 Tahun 1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 24A dikatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung adalah yang pertama, memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara. Ketiga, memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan gerasi. Dan keempat, menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab 3 tentang Badan Peradilan dan Asasnya,
pasal 14 ayat 2 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Serta dalam pasal 11 ayat 4 ditegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum fungsi Mahkamah Agung adalah pertama fungsi peradilan, kedua fungsi pengawasan, ketiga fungsi mengatur, keempat fungsi nasihat, dan terakhir fungsi administratif. Dan Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu di Jakarta. Selanjutnya tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut MK merupakan sebuah lembaga baru setelah adanya perubahan Undang-Undang 1945. Lembaga ini berkedudukan di pusat kota, yang merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman agar tercipta peradilan dengan adil. Lembaga ini memiliki 9 hakim yang ditetapkan oleh Presiden, Ketua dan Wakilnya dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi dengan masa jabatan 3 tahun. Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 24C, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun wewenang dan tugas dari Mahkamah Konstitusi meliputi yang pertama yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewarganegaraan diberikan oleh undang-undang dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain dalam pasal 24C, ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi juga terdapat dalam pasal 7B. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa fungsi dari peran Mahkamah Konstitusi ini? Seperti yang diatur pada pasal 7B, Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR dalam mengajukan usul kepada MPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Namun, usul tersebut baru dapat dilakukan setelah DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, serta tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, atau bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPR. Dari ketentuan konstitusi dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden tersebut belum final. Hal ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih harus disampaikan kepada DPR yang melalui sidang paripurnanya, meneruskan usul pemberitahuan presiden atau wakil presiden kepada MPR. Lalu timbul lagi pertanyaan, apakah MPR akan memberhentikan presiden atau wakil presiden? Ternyata, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut tidak serta-merta diterima oleh MPR. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR
rapat tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/4 dari seluruh anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR yang hadir. Daripada itu, kepada presiden atau wakil presiden masih diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR tersebut. Jadi, pada dasarnya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang memiliki otoritas dalam memfasilitasi mewujudkan keadilan. Dalam konteks mewujudkan keadilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi telah memiliki proporsinya masing-masing. Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah Court of Justice, yakni mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah Court of Law, yakni mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, interkoneksi antara keduanya tidak diarahkan dalam pendekatan secara struktural, tetapi lebih diarahkan pada kepatuhan sebuah lembaga peradilan yang berada di naungan Mahkamah Agung dalam memperlakukan putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian materi tentang pembahasan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta tugas dan wewenangnya.